Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Kaisar Lin, sebelumnya aku tidak memilikinya, tetapi sekarang aku memilikinya. Putriku dan Chen Ping telah menikah sejak lama, kata penguasa wilayah utara. Ketika Hua Yuying mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah karena malu. Karena dia pernah tidur dengan Chen Ping, pasti ada darah Chen Ping di tubuhnya, jadi dia akan tahu jika dia memeriksanya. Orang tua, kamu hanya berada di tingkat ketujuh alam abadi, dan kamu berani menghentikanku. Sang penjaga memandang penguasa wilayah utara yang muncul dan berteriak dengan marah. Aku tidak bisa menghentikanmu sendirian, tapi bagaimana jika kami berlima? Setelah mengatakan itu, 4 aura mengerikan lainnya muncul dari langit. 5 penguasa wilayah dari timur, selatan, barat, utara dan tengah semuanya ada di sini. Chen Ping mengenal penguasa wilayah selatan, penguasa wilayah barat, dan penguasa wilayah utara. Lagi pula, dia pernah bertemu mereka sebelumnya. 2 tuan lainnya agak asing baginya. Terutama penguasa wilayah barat, yang ditakuti oleh Tuan Si begitu dia muncul. Sayang, apa kabar? Kami berlima orang tua di sini untuk membantumu. Jangan takut. Penguasa wilayah barat mendatangi Chen Ping dan berkata dengan wajah menyanjung. Melihat penguasa wilayah barat begitu menyanjung Chen Ping, semua orang tercengang. Terutama Lin Chong, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi pada penguasa wilayah barat hingga dia begitu menyanjung Chen Ping. Penguasa wilayah utara menatap penguasa wilayah barat dan tak dapat menahan senyum. Hanya dia yang tahu bahwa penguasa wilayah barat begitu ketakutan hingga dia mengompol sepanjang jalan. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, sama-sama, sama-sama. Karena kamu menantu penguasa wilayah utara, kita adalah keluarga. Jangan khawatir. Setelah penguasa wilayah barat selesai berbicara, dia menatap penjaga itu dan berkata, dasar orang besar bodoh, kami berlima akan datang dan melawanmu dan melihat apakah kami bisa membunuhmu. Setelah mengatakan itu, penguasa wilayah barat mengambil langkah pertama. Dia harus tampil baik di depan Chen Ping. 4 penguasa domain lainnya juga menyerang bersama dan menyerang penjaga. Melihat ini, sang penjaga mulai bertarung dengan 5 penguasa domain. Tuan Muda Ming sedikit mengernyit saat melihat kelima penguasa domain yang muncul, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa kelima orang tua ini, yang selama bertahun-tahun tidak peduli dengan urusan duniawi, tiba-tiba mulai membantu Chen Ping. Mungkinkah ada orang kuat tertentu di balik Chen Ping yang ingin didekati oleh kelima orang tua ini? Apakah kamu punya orang lain? Aku bisa menunggumu menelepon seseorang. Chen Ping menatap Tuan Muda Ming dan bertanya dengan sok. Wajah Guru Ming tampak sangat jelek. Dia tidak pernah membiarkan orang lain lebih sombong daripada dirinya, tetapi sekarang Chen Ping benar-benar pamer di depannya. Tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan wajahnya merah karena marah, tetapi sungguh tidak ada seorang pun yang dapat mengirimnya saat ini. Sekarang dia hanya berharap agar para pengawal Qianmen dapat mengalahkan 5 penguasa domain, maka keseimbangan akan condong ke pihaknya. Bersamaan dengan gemuruh yang datang dari langit, sinar cahaya terus memancar keluar. Hanya dalam sekejap, beberapa sosok perlahan muncul. Penjaga itu memasang ekspresi jelek di wajahnya, tetapi kelima penguasa domain juga tidak tampak santai. Lupakan saja, ini hanya janji. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Aku pergi sekarang. Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di langit, dan Qian Xiaohan menatapnya dengan bingung. Perlindungan macam apa ini? Jika ada bahaya, lari saja. Apa gunanya melindungi? Ming Shao berdiri di atas kapal tulang dan menatap dingin ke arah Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng, sampah. Tak seorang pun dari mereka berani berbicara. Bagaimanapun, hidup dan mati mereka bergantung pada kata-kata Guru Ming.
Jika mereka tidak memiliki perlindungan dari 4 istana dunia bawah, mereka pasti sudah dihancurkan oleh Chen Ping sejak lama. Untung saja kita memiliki penangkal formasi langit dan bumi. Kalau tidak, kita berlima tidak akan mampu menandingi lelaki besar bodoh itu. Penguasa wilayah utara menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit terkejut. Ketika Chen Ping melihat bahwa kelima penguasa domain telah menang, ekspresi di wajahnya langsung berubah menjadi sarkastis. Kalian semua idiot, mengikuti Tuan Ming untuk mengincarku. Tidakkah kalian menyangka bahwa ada seseorang di belakangku? Karena kamu telah memilih berpihak pada Tuan Ming, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat kelima penguasa domain dan berkata, 5 senior, saya harap kalian dapat membantu saya menghancurkan Lian Sanmen dan keluarga Huo. Paman, tidak masalah. Penguasa wilayah utara mengangguk, lalu berkata kepada penguasa wilayah lainnya, saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk bertindak. 5 penguasa domain bergegas menuju Qian Xiaohan, Huo Zhenfeng dan yang lainnya. Melihat ini, Lin Chong, Taois Wuji dan yang lainnya juga memimpin anak buahnya untuk menyerang Lian Sanmen dan keluarga Huo. Dengan partisipasi 5 penguasa domain, Lian Sanmen dan keluarga Huo tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ming Shao, tolong. Ming Shao, tolong selamatkan kami cepat. Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng terus mengikuti Tuan Ming untuk meminta bantuan. Tetapi Tuan Muda Ming tidak bergerak sama sekali, dan sudah jelas bahwa dia tidak berniat membantu. Pada saat ini, Huo Zhenfeng sangat menyesalinya. Awalnya dia ingin masuk dalam daftar 4 orang petinggi dunia bawah, tetapi sekarang dia malah terlibat dan akan dihancurkan. Pembantaian sepihak dimulai, dan para biksu dari Lian Sanmen dan keluarga Huo dibantai satu demi satu. Sekarang giliran kita bermain. Chen Ping memandang Tuan Muda Ming dengan bercanda. Ekspresi Tuan Muda Ming sangat jelek. Alasan mengapa dia begitu hebat dan sombong adalah karena dia memiliki seseorang di belakangnya. Mosan lebih cepat, dan keempat hantu tua itu adalah kepercayaannya. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang tersedia di sekitar Master Ming. Kau bukan tandinganku jika kita bertarung sendirian. Tuan Muda Ming memandang Chen Ping dan berkata, artinya sangat jelas, dia tidak ingin Chen Ping meminta bantuan. Tetapi dia lupa bahwa dia baru saja meminta bantuan. Kamu dihitung sebagai tanda centang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tuan Muda Ming. Chen Ping sudah muak dengan pria sok penting ini, dan cahaya pedang yang mengerikan melesat langsung ke arah Tuan Muda Ming. Wajah Tuan Ming langsung berubah. Ledakan. Saat cahaya pedang itu meledak, Tuan Muda Ming langsung terlempar ke belakang, dan kapal tulang di bawah kakinya berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun sebelum Tuan Muda Ming bisa berhenti, cahaya pedang lainnya datang. Cahaya pedang itu sangat cepat dan bahkan lebih kuat. Ia muncul tanpa peringatan apapun, tidak memberi kesempatan kepada Tuan Muda Ming untuk bereaksi. Tuan Muda Ming merasa ngeri dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tubuhnya langsung dikelilingi aura pembunuh dan dia ingin menahan serangan itu. Ledakan. Tuan Muda Ming pingsan lagi. Ledakan. Tuan Muda Ming terus-menerus terlempar. Di depan Chen Ping, Tuan Muda Ming ini tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Sudahlah, masih berani bersikap sok penting seperti itu. Chen Ping tersenyum meremehkan. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ming begitu tidak kompeten. Orang ini terlihat sangat mengagumkan, tetapi ternyata dia hanya berpura-pura. Tuan Muda Ming terpental berulang kali, dan perisai jahat di sekujur tubuhnya telah retak. Pada saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang yang harus direkrut telah direkrut, dan semua sarana yang diperlukan telah digunakan. Tetapi siapa yang menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di belakang Chen Ping, gelombang demi gelombang, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa dibunuh. Pada akhirnya, bahkan 5 penguasa domain datang membantu Chen Ping. Jika bukan karena orang-orang ini,
Chen Ping pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sekarang semua cara telah digunakan, tidak ada yang bisa dilakukan Tuan Muda Ming. Tetapi Tuan Ming tidak tahu bahwa orang berkuasa sesungguhnya di balik Chen Ping adalah Tuan Si. Tuan Si belum muncul, kalau tidak, 4 dunia bawah pasti sudah tidak ada sejak lama. Hati-hati, dasar tukang pamer. Ini pedang lain. Chen Ping mengayunkan pedangnya lagi ke Tuan Muda Ming. Dia juga memberitahu Tuan Muda Ming bahwa sudah jelas Chen Ping sedang mempermainkannya. Tuan Muda Ming mengerutkan kening dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Tetapi dia menemukan bahwa ketika cahaya pedang mencapai matanya, cahaya itu langsung menghilang dan tidak menyerangnya. Ming Sao tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, "Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Siapa yang kau coba takuti?" Tuan Muda Ming mengira Chen Ping mencoba menakutinya. Tetapi Chen Ping hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ketika Tuan Ming melihat ekspresi Chen Ping, dia selalu merasa sedikit menyeramkan dan menakutkan. Tiba-tiba, Ming Sao merasakan aura berbahaya. Ketika dia berbalik, dia menemukan cahaya pedang telah muncul di belakangnya pada suatu titik. Wajah Ming Sao berubah drastis, dan dia bertanya dengan heran, bagaimana ini mungkin? Cahaya pedang itu jelas menghilang di depan mataku, jadi bagaimana bisa tiba-tiba muncul di belakangku? Tuan Muda Ming tidak tahu bahwa pedang pembunuh naga milik Chen Ping adalah pedang spiritual. Sekalipun Chen Ping tidak peduli sama sekali, roh pedang Zhongli masih bisa mengendalikan pedang pembunuh naga untuk menyerang. Melihat cahaya pedang begitu dekat, Ming Sao hanya bisa meraung, dan energi pembunuh keluar dari tubuhnya, menyelimuti Ming Sao. Dia sekarang hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak punya kekuatan untuk melawan Chen Ping. Ledakan, cahaya pedang tiba dalam sekejap, dan roh jahat di sekitar Ming Sao langsung dikalahkan, dan dia terbang mundur. Tetapi orang itu masih di udara, dan pedang Chen Ping datang lagi. Satu pedang demi satu pedang. Jangan beri Tuan Muda Ming kesempatan untuk bernapas. Chen Ping melakukan ini dengan sengaja hanya untuk membuat Tuan Muda Ming pingsan dan membuatnya berpura-pura tenang sepanjang hari. Ledakan-ledakan-ledakan. Tuan Muda Ming seperti bola, dilemparkan ke sana kemari oleh cahaya pedang Chen Ping. Cukup. Tiba-tiba Tuan Muda Ming meraung, lalu tubuhnya mulai bergetar. Akhirnya mukanya jadi garang, malah dia berubah wujud kayak hantu. Saya melihat Tuan Muda Ming membuka mulutnya yang berdarah, dan semua biksu yang mati di tanah berubah menjadi gumpalan gas hitam, yang semuanya tersedot ke dalam tubuh Tuan Muda Ming. Melihat pemandangan ini, Chen Ping mulai berlatih teknik pikiran konsentrasi dan mulai bersaing dengan Tuan Muda Ming untuk mengusir roh-roh jahat ini. Dia tahu bahwa Tuan Muda Ming ini menggunakan para biksu yang sudah mati ini untuk memulihkan energi jahat dalam tubuhnya. Entah sudah berapa lama, namun para biksu yang tergeletak di tanah itu sudah menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bekas-bekas hitam berbentuk manusia di tanah. Kabut hitam mengelilingi Guru Ming, dan ia perlahan kembali ke wujud manusia. Chen Ping, kalian berdua tidak punya dendam. Jika kalian mempermainkanku hari ini, jangan salahkan aku. Tuan Muda Ming berkata dengan dingin. Kau telah membunuh begitu banyak orangku, dan sekarang kau bilang kau tidak punya dendam padaku. Chen Ping mendengus dingin, hari ini, aku akan membunuhmu. Tuan Chen, kami sudah sampai. Pada saat ini, Lin Chong dan yang lainnya semuanya datang. Mereka telah memusnahkan Lian Sanmen dan keluarga Huo. Pada saat ini, Lin Chong, Taois Wuji, Li Chunfeng, Nan Batian, dan 5 penguasa domain, yang masing-masing adalah master, telah mengepung Tuan Muda Ming. Ketika Guru Ming melihat ini, keberanian dan semangat juangnya langsung lenyap. Dengan begitu banyak orang mengelilingi dan memukulinya, Tuan Muda Ming akan mati di sini tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya. Tubuh Ming Sao mulai gemetar, wajahnya penuh kepanikan, tidak ada sedikit pun kepura-puraan lagi. Bunuh dia. Meskipun tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan dia berhenti berpura-pura tenang,
Chen Ping tidak berniat melepaskannya. Mengikuti kata-kata Chen Ping, semua orang perlahan berjalan menuju Tuan Muda Ming. Tekanan yang berasal dari orang-orang ini saja sudah cukup untuk membuat kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia hampir mengompol. Membunuh. Semua orang menyerang Tuan Muda Ming bersama-sama. Aura mengerikan itu pasti akan mengubah Tuan Muda Ming menjadi abu. Berhenti. Disertai teriakan keras, suatu kekuatan mengerikan menyerbu dan langsung menghadang serangan Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping dan yang lainnya segera mendongak dan mendapati seorang lelaki tua datang dengan cepat dari langit. Ayah! Ketika Guru Ming melihat ini, dia menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah semua orang berubah sangat jelek. Ternyata Ming Tian, penguasa 4 istana dunia bawah, telah tiba. Ming Tian menatap Chen Ping dan yang lainnya, wajahnya sedikit marah dan berkata, begitu banyak orang menindas anakku. Apakah kamu ingin mati? Ming Tian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat. Ledakan, seluruh sekte Tao runtuh di bawah pukulan ini, dan seluruh tanah Wuwang terikat oleh tekanan yang mengerikan. Banyak orang terjepit ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Chen Ping dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua merasakan badan mereka seperti ditekan oleh ribuan gunung dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Darah mulai mengalir dari sudut mulut Chen Ping, dan semua orang mengatupkan gigi mereka. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia membuat orang-orang ini merasakan napas kematian. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan 4 penguasa dunia bawah. Melihat ini, Guru Ming mulai bertindak sok lagi. Chen Ping, kau masih saja berpura-pura baik padaku. Ayahku hanya akan melambaikan tangannya dan mengubah kalian semua menjadi abu. Guru Ming menatap Chen Ping dengan ekspresi sok tahu di wajahnya dan berkata,